hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul, manfaat betul tentang lingkaran. Yuk kita simak bersama. Ji, main yang bener dong, Ji. Iya, sorry, Jam. Wah, kalah kan. Wih, Chef, rapi banget. Mau kemana nih? Mau ngerjain tugas MTK nih cuy. Besok dikumpulin. Demi apa? Demikian, sekian, terima kasih. Serius, Chef, tugas apaan? Tugasnya enak nih, kita disuruh beli martabak pizza, terus dipotong-potong. Wah, enak tuh. Boleh. Baca sendiri nih tugasnya. Lagian zaman sekarang tuh, ngapain keluar-keluar capek-capek? Bisa lewat online. Iya tuh, ide bagus. Lagian kita juga lagi mager. Yaudah, pesen ya. Es kru. Ya, gagal tebak pesona deh. Yang ini nih, gimana? Iya, udah berangkat. Nah, tuh dateng. Wah, mantap. Skuy makan. Jangan dulu. Kita ikutin dulu langkahnya. Yang pertama, tuliskan unsur-unsur lingkaran yang kamu temukan setelah melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, potong martabak pizza dari pinggir hingga titik pusat. Yang kedua, potong martabak... Bentar. Sebelumnya titik pusat itu apa ya? Titik pusat itu titik tengah. Jakarta Pusat aja ada di tengah. Berarti titik pusat itu titik tengah. Terus kenapa Jawa Tengah bukan Jawa Pusat? Udah. Daripada pusing, tugas kita ada dua nih. Yang satunya, nyari sejarah pi. Loh, kok dibawa pulang? Halo sahabat edukasi, lapar lihat martabak tadi ya? Sama saya juga. Aduh, itu martabak kalau dipotong-potong enak sekali, ada kecoklatnya lumer di, aduh. Ya, tapi martabak itu bentuknya tadi apa? Lingkaran ya, bentuknya lingkaran dengan bagus sekali. Ketika kita potong, sebenarnya ketika kita potong dengan sama rata semuanya, itu sebenarnya kita sedang menerapkan unsur-unsur dalam lingkaran untuk mendapatkan porsi yang sama besar. Nah, apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Kita bisa lihat sahabat edukasi. Pernahkah lihat ban sepeda, jam dinding, koin? Semua kan lingkaran, apalagi jam dinding ketika jamnya bergerak. Semuanya itu sebenarnya mencerminkan tentang unsur-unsur lingkaran. Setiap hari kita sudah melihat itu, tapi kita tidak tahu saja, oh ternyata itu adalah bagian yang ada dalam lingkaran atau bagian unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Nah, kita lihat lingkaran itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, lingkaran pasti mempunyai titik pusat. Titik pusat ini adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran, dimana kalau titik ini ditarik garisnya keliling lingkaran ke tepinya, dimanapun ditarik garisnya ke tepi itu, semua garis itu akan sama panjang. Nah, itulah titik pusatnya berarti. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan keliling lingkaran atau tepi lingkaran itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Makanya kalau teman-teman atau sahabat edukasi melihat roda sepeda, orang-orang biasa mengatakan itu dengan jari-jari sepeda, jari-jari ban. Nah, itu karena ban itu berbentuk lingkaran dan yang menghubungkan pusat dengan keliling itu adalah jari-jari. Unsur selanjutnya adalah apa yang kita sebut dengan diameter. Diameter adalah garis lurus yang memotong lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Jadi memotong, jadi kalau ada martabak kita bagi di tengah dengan garis lurus melalui titik pusat lingkaran, itu disebut dengan diameter. Itulah. Dan yang berikutnya adalah, coba sahabat edukasi lihat potongan berikut ini. Sisi lengkung pada lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran tersebut disebut dengan busur. Lebih gampang cara mengingat busur adalah busur ini ya bentuknya seperti busur panah yang sering kita lihat itu. Nah, itu disebut busur. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur itu disebut dengan juring. Jadi dua busur, dua jari-jari, nah ini disebut dengan juring. Kemudian
kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu busur, kemudian unsur selanjutnya yaitu tali busur. Nah, tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi tadi kan busurnya kan begini nih, set. Nah, dari ini titik ini ke titik yang di sini, set, ketika ditarik itulah busur. Makanya cara mengingat busur dan tali busur itu adalah tanamkan saja di kepala kita seperti busur panah. Ini tali busur, ini busur. Begitu. Kemudian daerah dalam lingkaran, yang lain adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ini busur, ini tali busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh kedua ini disebut dengan tembereng. Tembereng. Kalau tembem itu pipi, ini tembereng. Ini temberengnya ada di dalam lingkaran. Nah, berikutnya, selain unsur-unsur lingkaran, ada yang tidak kalah penting untuk dipelajari, yaitu sesuatu yang namanya pi. Pi, lambangnya seperti yang terlihat. Nah, pi itu memiliki simbol khusus seperti yang pada gambar itu ya. Itu huruf Yunani, ya dibacanya pi memang dia itu. Pi, gitu. Nah, beberapa orang zaman dulu itu menggunakan bilangan 3 sebagai bilangan pi. Bilangan itu sebenarnya jauh dari keakuratan, namun bilangan itu mudah untuk digunakan dalam perhitungan. Jadi zaman dulu itu orang tahu pi itu sama dengan 3. Nah, tapi ini agak jauh dari akurat ya. Belakangan orang tidak lagi memakai itu. Orang Babilonia menggunakan bilangan yang hampir akurat, yaitu 3 plus 1/8. Jadi nilai dari pi itu adalah 3 plus 1/8. Itu ditemukan oleh orang Babilonia dari zaman tidak enak itu ya. Kemudian orang Mesir kuno 1650 sebelum Masehi menggunakan nilai pi, yaitu 4 kali 8/9 kali 8/9. Nah, lalu sekitar 250 sebelum Masehi, seorang matematikawan Yunani terkenal bernama Archimedes menggunakan poligon sebagai bantuan untuk menemukan nilai pi, yaitu 223/71 dan 22/7. Dan dari situlah sampai sekarang kita kenal pi itu 22/7 atau 3,14 dan seterusnya. Tahukah sahabat edukasi, dari manakah asal pi itu? Asal pi itu dari Yunani. Kan tadi saya sudah bilang, pi itu dari Yunani. Hurufnya. Tapi angka pi itu didapat dari, perhatikan lingkaran berikut. Pertama, buat lingkaran dengan keliling dan diameter sembarang. Lingkaran pertama, keliling 4 cm dan diameter 1,27324 cm. Lingkaran kedua, kelilingnya 15 cm, diameternya itu ternyata 4,774648 cm. Kemudian lingkaran ketiga, kita buat kelilingnya 9 cm dan diameternya itu 2,864789. Nah, dari semuanya ini kemudian kita membagi masing-masing keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi kita ambil perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Lingkaran pertama hasilnya adalah 3,141591. Lingkaran kedua hasilnya 3,140387. Lingkaran ketiga hasilnya 3,141593. Dari ketiga lingkaran tersebut didapat bahwa hasil bagi antara keliling lingkaran dan diameternya selalu konstan atau tetap jika dibulatkan menjadi 3,14. Nah, dari situlah pi itu berasal. Angka pi berasal dari perbandingan keliling dibanding diameter. Bukan hanya dari Yunani seperti yang tadi. Nah, sahabat edukasi, itulah tadi unsur-unsur dari lingkaran. Ada jari-jari, ada titik pusat, ada keliling lingkaran, ada tembereng, ada tali busur, ada juring, ada pi,
dan sejarah pi dan luar biasa semuanya, akhirnya kita tahu tentang unsur lingkaran. Ternyata lingkaran tidak sesederhana itu. Tidak hanya bulat-bulat seperti itu, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Hal-hal yang sederhana dalam hidup terkadang memang banyak pelajaran yang bisa diambil. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan apapun yang ada dalam hidup kita, karena semua hal yang mungkin remeh di hadapan kita itu mengandung banyak pelajaran di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetap belajar matematika, tetap semangat untuk memperbaiki diri, dan mantul, manfaat betul. Nah teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Sebutkan 3 unsur pada lingkaran dan pengertiannya. 2. V merupakan perbandingan antara titik-titik dan titik-titik.